kenapa sih? Orang dari banana boat malah diem gitu. Nggak tahu lagi mikirin Mame terus kali ya. Bagi. Well, gue. Men. Misi, Pak. Siapa? Ini, Pak, yang dari kamar 117, Pak. Iya, suruh masuk. Makasih ya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Pak. Makasih. Ya, silakan diminum. Maaf ya, saya selak sebentar. Apa, Andin? Yang buat festival bulan depan. Oh. Silahkan diteruskan. Gimana kamar barunya? Ada yang kurang berkenan? Sampai sekarang sih emang nggak ada masalah. Tapi kayaknya nanti pas pembayaran ada deh bermasalah. Loh, kenapa? Soalnya kita cuma nyiapin anggaran tuh buat kamar biasa, bukan buat kamar VIP. Ah, itu sih bukan masalah. Gimana kalau kamar VIP-nya saya kasih diskon yang lebih besar? Jadi kalian tidak perlu ada tambahan anggaran. Jadi kan harga kamarnya sama dengan harga kamar standar yang kalian tempati sekarang. Gimana? Gimana dong? Kerjain aja. Sih udah deh. Ya udah, 2 suara setuju, terus 1 suara abstain ya. Ya udah terserah, tawaran kita terima. Ada masalah? Enggak, kamu lucu aja. Kan lucu. Udah ngomongin gue ya? Apaan sih, Nggak bisa udah bisik-bisik kayak gitu. Nggak tahu, lo tuh kayak lagi ngebayangin yang bagus-bagus, jadi nggak enak kalau digangguin. Itu kan bener. Oh, kita jadi pindah kamar gak sih? Nah, tapi gue nggak mau ya kalau bayar lebih rendah daripada harga resmi. Kenapa, Tak? Iya, gue nggak suka aja sama orang yang suka manfaatin kekuasaannya buat mainin orang lain. Berat nih. Maksudnya mainin tuh kayak gimana? Ya, Dewa tuh di sini apa sih? Manajer hotel kali ya? Ya udah anggap aja kayak gitu. Terus, Iya, bukan berarti dia manajer terus dia bisa sesuka-suka hati dia buat ngasih diskon ke tamu dong. kalau memang dia berhak, Ya, berarti dia sewenang-wenang. Udah deh ya, urusan berhak atau nggak berhak tuh urusannya dia sama hotel ini kan. Yang jadi urusan kita nih ya, Tak. Kita dapat kamar yang toiletnya rusak, terus kita dapat kamar yang bagusan. Oke dong. Ya, tapi kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu setelah kita lapor dia segera ngasih kita kamar yang bagusan? Kenapa dia harus ngasih kita ember dulu? Ya mungkin dia taunya belakangan. Nah, justru itu dia baru ngasih kita kamar yang bagusan itu setelah dia lihat kita, terus dia kenal sama kita, terus kita cerita kalau kloset di kamar kita itu rusak. Baru dia bikin peraturan baru, mindahin kita ke kamar VIP. Berarti semau-mau dia kan? Ya gue rasa sih itu sebenarnya nggak ada tuh di standarisasi pelayanan hotel. Aduh. Tapi gue kok mikirnya nggak sejauh itu ya, Tak? Ya abisan gini ya, gue tuh nggak suka banget sama dia. Dia tuh bicara ke kita bukan kayak sebagai manajer hotel, tau nggak? Tapi kayak cowok yang punya niat macem-macem, sosok pamer kekuasaannya. jadinya kita bertahan di toilet yang pakai ember, Tak. Gak ada masalah pakai ember kan? Selamat sore Mbak, ada yang bisa dibantu? Bisa ketemu sama Pak Dewanya nggak? Iya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Iya, kita udah mutusin kita mau tetap tinggal di kamar yang lama, jadi kita nggak mau pindah ke kamar VIP. Emangnya kenapa? Nggak aja. Gini, masalahnya kamar yang kalian tempati sekarang itu, yang standar, itu udah terisi semua. Karena ntar malam ada rombongan yang mau check-in. Jadi saya terima aja. Saya pikir kalian kan sudah setuju mau pindah ke kamar yang VIP. Oh,
Milih buruan dong, milih. Gue udah gak tahan, milih. Aduh, milih, Masya Allah, milih. Ah, milih. Aduh, gue gak tahan nih. Udah keluar aja, gue lama. Mini tuh lagi sakit bulanan, jadi pengen nongkrong terus di kloset. Sakit bulanan udah kayak beranak. Maura kasih tau dong, Maura, WC umum ada di mana? Ya di lobi. Jauh dong. Jangan mana sama kamar mandi rumah lo. Garing lo. Siapa pindah kamar VIP yang nggak perlu pakai ember. Cinta, tungguin kita. Iya. Mamet mau kemana? Apa? Bentar, gue mau ngomong. Aduh, ada apaan sih? Nanti aja ya, udah gak tahan ini. Bentar doang kok. Gini nih, kamar kita kan mau dipindahin ke kamar VIP. Nah, terus si Cinta tuh maunya bayar full. Padahal manajernya tuh udah mau ngasih diskon gede-gedean. Ya, terus kenapa? Ya terus kamu mau kemana? Aduh, sayangku dibilangin aku tuh pengen beol, udah gak tahan, udah di ujung. Kan, maksudnya ntar malam kamu mau tidur di mana? Emangnya kenapa? Kan untuk bayar kamar yang biasa aja, kalau patungan uang kamu masih kurang. Apalagi kalau misalnya bayar kamar yang VIP, kan pasti harganya 2 kali lipat. Aduh, Ayang, soal aku mau tidur di mana itu bukan urusan kamu dan kamu nggak usah mikirin. Sekarang yang paling penting adalah kamu harus kasih tahu di mana WC-nya. Udah nggak tahan ini di ujung. Ya di dalam. Aduh, di situ udah milih. Ya udah coba aja yang di lobi. Oke, makanya. Bentar. Tunggu dulu, tapi kan kamu belum jawab. Urusan tempat tidur gimana? Ayang, kawin aja belum, udah ngurusin tempat tidur. Apaan sih? Aku tahu, sebenarnya kamu pengen tidur berdua sama aku kan? Mamet! Mamet, lo kalau mau jauh jangan di sana, di lobi! Salah, bukan di sana, Mamet! Mamet, bukan di sana! Mamet! Di sana! Kalau gue bilang nih nggak fair deh, Tak. Ini sama aja pihak hotel maksa kita pindah ke kamar yang lebih mahal, tau nggak? Enggak, Ra. Udah deh Al. Gini ya, pokoknya urusan biaya tambahan gue yang tanggung. Ya nggak bisa gitu juga dong, Tak. Lo ya kenapa enggak? Pada ngomongin apaan sih? Ya masalah kita udah sepakat patungan. Ya udah gini deh, kalau emang ternyata lo keberatan sama biaya tambahan. Gue tuh nggak masalahin biaya tambahan, Ta. Masalah tuh bukan itu. Masalahnya tuh pihak hotel tuh kok bisa aja yang nyuruh kita pindah gitu. Ya udah, ntar gue coba ngomong sama pihak manajernya. Gue yakin dia pasti mau ngerti kok. Hey, men, tolong teleponin orang hotel dong buat ngangkutin semua koper-kopernya. Ya iyalah, masa lo mau manggul barang segede gini sendirian? Ya enggak lah. Kenapa lo? Nggak apa-apa. Nggak ngebayangin aja Cinta ngangkat koper-koper ini sendirian. Halo Mbak, saya di kamar 117. Bisa minta tolong nggak? Iya, tolong angkatin kopernya soalnya kita mau pindah kamar. Ya oke, makasih. Pokoknya kalau sampai klosetnya juga rusak, mendingan gue pulang aja ke Jakarta. Ya pulangnya ke Jakarta lah, mas, ke Bali. Apa sih mau orang nyebelin banget sih, Rasa? Kalau gitu nanti malam si Mamet tidurnya situ aja ya. Mametnya mana? Tadi dia bilangnya lagi mau beol. Men, masa sih dia BO lebih dari sejam? Ya nggak tahu deh, gue mungkin abis itu kemana dulu kali ya. Tapi nanti malam dia tidur di sini kan bareng-bareng sama kita. Nggak tahu juga deh gue. Loh, terus kalau dia nggak tidur di sini mau tidur di mana?
Dia bilang sih habis maghrib dia mau nelpon. Mungkin sekarang dia lagi nyari hotel yang agak murahan. Ngapain juga sih men, dia harus nyari hotel lain men. Dia kan bisa tidur di sini men, kalau nggak ada tempat tidur ya bisa di sofa atau nggak di mana kayak gitu. Tahu tuh dia emang suka aneh. Dianya yang aneh atau elonya yang nggak ngizinin dia tidur di sini? Enggak, Nggak apa? Nggak ngizinin dia tidur di sini? gua nggak ngelarang Mili. Ya udah, kalau gitu kan Mamet nggak mungkin pisah dari kita lagi, men. Jangan-jangan dia kesini buat cewek lain. Gue tahu. Jangan-jangan Mamet kesini sama Pando. Ya kenapa sih? Turun dari banana boat malah diem gitu. Tahu lagi mikirin Mamet terus kali ya. Bagi. Men, Mamet belum nelpon. Biarin aja lah. Loh, ya nggak bisa gitu dong, men. Masa lo nggak ngehargain Mamet sih yang udah datang jauh-jauh dari Jakarta? Udah gitu dia tuh susah-susah pakai mobil butut pula. Sekarang gini deh, yang nggak ngehargain dirinya dia sendiri tuh siapa? Dia sendiri kan datang dari jauh-jauh dari Jakarta, terus nggak pakai rencana, terus pakai nggak bawa duit yang cukup lagi. Men, tapi kayaknya kalau Mamet kesini nggak bawa uang cukup atau uangnya kurang, itu gue percaya. Tapi kalau kesini nggak pakai rencana kayak nggak mungkin deh, men. Ya, kalau emang dia pakai rencana dari Jakarta, pasti dia nanya dong ke kita, ntar tidurnya gimana? Terus bayarnya mau patungan atau sendiri-sendiri? Jadi masalah duit nih men. Ya bukan gitu juga. Cuman kan kalau dia main nimbrung-nimbrung gitu aja tidurnya kan gue juga gak enak sama lo semua. Ya ampun, men. Lo ngomong gitu ke Mamet. Ya persisnya sih gak gitu, tapi Ya ampun. Tapi dia kayak gitu kan? ya habis gimana dong? Nggak deh. Pokoknya nanti kalau Mamet sampai nelpon lo, bilang aja kita dapat extra bed buat dia. Oke, jadi bisa gabung sama kita. Yaudah deh, gue mau ke kamar nih, mau mandi, mau sholat ya. Iya, gue dingin banget. Mil. Ya ampun, Mil, lo kenapa? Ini kenapa, Mil? Ya ampun, gue mau pulang aja ke Jakarta. Loh, kok gitu? Glenn tuh bener-bener ada di sini. Hah? Di sini di kamar ini, Mil? Enggak, maksud gue tuh di hotel ini. Baca deh SMS-nya. Alangkah sedihnya sebuah sendirian, apalagi di saat sahabat-sahabat kita sedang tertawa gembira di tengah lautan. Gak mungkin lagi kan, Tak? Kalau misalnya tiba-tiba dia nulis SMS yang sama untuk kedua kalinya. Lo harus coba telepon balik ke dia. Gak pernah diangkat. Nggak tahu juga dimatiin. Gue rasa ini orang rada-rada sakit deh, Mil. Tahu sakit beneran, Al. Masa sih kalau misalnya sakit, nulisnya bagus banget. Ya itu, omongannya tuh bagus banget. Tapi kelakuannya enggak. Itu artinya kan sakit. Kenapa sih kalau semua ngejelek-jelekin dia mulu? Kok lo masih ngebelain dia sih, Mil? Bukannya ngebelain, Ra. Masalahnya gue tuh pengen banget ketemu nih cowok. Lo yakin, Mil, dia cowok? Gue bilang sih bisa aja sebenarnya dia tuh cewek, cuman ngaku-ngaku pakai nama cowok. Cinta gak usah ngada-ngada deh. Ya enggak, bukan yang ada. Mil, lo tuh belum pernah ngeliat Glenn langsung dengan mata kepala lo sendiri. Jadi menurut gue, lo jangan ngarepin macem-macem dulu deh. Jadi gue mesti gimana dong? Masa gue cuma di sini doang nungguin dia? Iya, terserah lo sih. Kalau emang lo mau nungguin dia ya silahkan. Tapi kalau lo mau ngelupain dia ya itu lebih baik. Cuman yang pasti gue nggak mau denger lo mau pulang ke Jakarta. Telepon gue ya? Halo? Halo? Halo, siapa sih, Nih? Halo? Mamet ya? Lo di mana?
Yaudah lo kesini aja. Ya elah. Ya udah deh. Ya, ntar gua kesana. Ya udah ya. Nah, Mamet, men. dia nih. Di mana dia? Katanya sih dia lagi nyewa hotel yang murah gitu. Kita cuman keluar, terus belok kiri, terus kira-kira 300 meter gitu. Di pinggir pantai atau di seberang jalan? Di pinggir pantai katanya. Di pantai mana yang ada hotel murah? Yaudah deh, pokoknya sekarang kita cepet-cepet aja mandi yuk. Abis itu kita bareng-bareng cari Mamet. Jadi Glenn gimana dong? Yaudah deh, lo SMS-in aja Glenn. Terus lo bilang, kalau emang lo laki-laki dan lo bukan pengecut, lo tampil dong, muncul, kenalan sama kita-kita. Jangan bisa cuma ngumpet dong, udah kayak tikus got. Cinta jahat banget sih. Yaudah deh, yuk, gue udah dingin nih, gue mandi ya. Aduh, kayaknya kita jalan udah hampir sekilo deh. Nggak juga sih, Ra. Dan jelas, lebih dari 300 meter. Ya sih, dan kayaknya dari tadi gue belum ngeliat hotel murah di tepi pantai deh, men. Itu kali. Ya, tadi sih dia bilangnya tuh penginapannya di pinggir pantai. Mungkin aja dia salah ngomong, men. Atau enggak gini-gini. Gimana kalau kita telepon aja kali ya dari sini? Itu kan ada nomor teleponnya tuh. Terus kita tanya aja, ada nggak tamu yang namanya Mamet di situ? Gitu. Betul. Iya, Jadi gue coba telepon dulu. telepon deh. Itu kali. Itu si Wartel, Mil. Bukan, itu loh cowok yang rambutnya rada gondrong yang berdiri di depan wartel. Orang yang itu. Hah, Kenapa lo mau nanya sama dia? nanyanya gimana ya? Tanya aja, mas, deket-deket sini ada nggak hotel-hotel murah yang di pinggir pantai? Bukan, maksud gue tuh Glenn. Ya ampun, Lili. Halo? Betul ini Hotel Poci? Oh ya mau nanya, hari ini ada nggak tamu yang check-in yang bernama Mamet? Nggak ada ya? Men, mungkin dia bukan pakai nama Mamet kali, nama aslinya kali, men. Kalau yang namanya Sumarmo Tejo Kusumo ada nggak? Siapa? Sumarmo Tejo siapa? Nggak ada juga ya? Ya udah deh, makasih ya. Kenapa sih lo? Enggak, cuman nggak nyangka ya lo udah sedekat itu sama Mamet. Sumpah ya, men. Gue baru kali ini denger nama aslinya Mama. Gue juga nggak tahu lagi nama asli Mamet tuh siapa. Tuh gue barusan pakai nama bokapnya. Lebih parah. Nama bokapnya loh. Jangan banget bokapnya. Kali. Jangan. Sama nyokap tuh siapa, men? Atau keluarga besar kali ya, men? Capek. Astagfirullahaladzim Mamet. Mamet. Siapa? Mamet. 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 Hai, sorry kelamaan. Ya soalnya tadi Mamet habis ganti baju. Kan nggak enak kalau buru-buru keluar. Aduh, kamu ngapain sih pakai berkemah di sini segala? Ya soalnya kan nggak ada kamar hotel yang tarifnya 60 ribuan. Mamet, udah deh, Met, nggak apa-apa gitu lo gabung aja sama kita. Nggak apa-apa kok. Berkemah di sini juga nggak apa-apa. Ya soalnya murah meriah dan alamiah. Terus
cocok banget buat buat ekonomi lemah. Nah, lo sih men pakai ngomong yang enggak tadi sama Mamet. Met, udah deh Met. Pokoknya lo lupain aja omongan Carmen soal patungan itu. Jadi lo gabung aja sama kita ya. Met, lagian kalau sendirian di sini kan juga nggak enak. Ah, enggak. Ini rame-rame kan? Bentar deh. Kalau misalnya Mamet ikut gabung sama kita, yang tidur di sini siapa dong? Ya nggak ada yang terus ini dong, Mil. Terus kemahnya gimana? Ya dirubuhin, disimpan lagi. Jangan, sayang. Masa lo di sini nggak ada yang ngeh sih kalau misalnya ini tuh romantis banget. Aduh men, kalau gue jadi lo, udah deh, mendingan gue suruh yang lain pulang, balik ke hotel, terus lo melewati malam berdua dengan Mamet yang super romantis ini. Tapi betul juga sih kalau emang lo berdua mau berduaan aja di sini ya kita sih cabut aja nggak ada masalah. Apaan? Ya, yang Men, kamu kenapa nggak mau? Gak tahu. Ya kalau aku sih emang pengen ngajak makan malam sama kalian di sini. Gimana? Makan malam. Bantuin dong, tuh gue kali susah banget, men. Itu berat banget, men. Lo bantuin beratnya. Berat. Tarap! Udah selesai. Mamet, lo udah nggak dapat kali. Dapat kali. Wow. Bisa aja, men. Tapi kata mamaku nih ya, kata ibu guru juga kalau makan ikan tuh sehat. Glenn, Ngomong apa lagi sih dia? dia bilang dia mau ketemu gue di diskotik. Berani taruhan nggak? Dia nggak mungkin ada di situ. Yaudah deh, gue pergi sana sendirian aja ya. Mil, udah deh Mil, tenang aja. Kenapa sih? Oh, Mil, lagian lo juga belum pernah ketemu dia gitu loh, Mil. Kayak kalau ketemu sendiri tuh... Nggak deh, pokoknya lo nikmatin aja makan malamnya. Udah deh, pokoknya lo enak-enak aja makannya. Gue pergi ke sana sendirian duluan ya. Ya, dadah. Thank you banget ya, Matt. Dadah. Emily! Ya, Matt. Aduh, sorry banget, Matt. Sisa dikit nggak apa ya? Gue udah habis. Makannya enak banget, Mel. Makasih ya, Met. Ya, Iya, gue jahat banget. ya gue gimana? Nggak. Lo di sini aja habisin tuh ikan-ikannya semua berdua sama Matt, oke? Dadah. Ih, kok jahat banget sih? Ih, jahat banget ya, jahat banget, Bang. Ih, jahat banget. Yang kita cuma berduaan di sini, Yang. Suap-suapan yuk. Biar romantis. Nih. Ayang, suapin aku juga dong. Ih, jorok banget sih pakai tangan. Nggak jadi ya. Aduh, Mil, kayak cuek semua deh, Mil. Aduh, tunggu bentar. Bukan siapa? Glenn. Makan dia angkat-angkat juga, tau nggak? Ih, jorok. Maaf, turunan. Hah? Turunan? Iya, soalnya bapakku tuh sering banget kayak gitu, kayak yang tadi. Kalau habis selesai makan, malah lebih keras loh. Terus ibu kamu diem aja gitu? Ya, nggak juga sih. Sama
ngomongnya kayak tadi kamu itu. Ih, jorok banget. Terus bapak kamu bilang apa? Iya sama kayak aku tadi. Maaf turunan. Dia masih ngarang deh. Enggak. Tapi kita tuh pas banget ya kayak nyokap bokap gitu deh. Apaan sih? Tapi kamu suka kan makan malam di sini? Suka. Yang. Udah ini kita ngapain ya? Apaan sih, jorok ya? Apaan sih lo? Hajar ya, Mamet! Balik yuk. Ngapain sih lama-lama nungguin orang yang gak jelas, Mil? Tunggu dong, Ra. Ini sekali lagi gue telepon. Kalau misalnya nggak diangkat juga ya udah. Itu dia. Ya udah ngomong dong. Oh, iya. Halo? Putus. Mil! Mil! Glenn ya? Siapa ya? Gue Milih. Milih, mau ngapain? Mau ngajak jogging gua? Sorry ya, gua nggak demen sama cewek. Mamet! Lagi ngapain sih lo? Enggak lagi ngapa-ngapain kok. Dah. Ngapain sih, Mat? Jangan. Wah. Apaan nih maksudnya? Enggak, kan gini kan, ini kak itu artinya Carmen, terus ini love, terus ini M tuh Mamet, jadi Carmen love Mamet. Yang ada tuh Mamet love Carmen, tahu nggak? Ya emang beda ya? Mil, ngadepin orang kayak Glenn tuh sama aja kayak negara ngadepin teroris, tau nggak? Maksud lo gimana, Tak? Ya udah, sekarang tinggal tunggu aja. Yang menang antara yang ngerjain sama yang dikerjain. Jadi kalau yang dikerjain kayak lo nih terus terpanik-panik, berarti dia menang. Tapi kalau misalkan lo yang dikerjain itu tenang-tenang aja, berarti dia yang kalah. Iya, tapi masa sih, Tak, kayak gini gue bisa tenang-tenang aja? Ya harus dong, Mil, kalau lo mau menang. Yaudah deh, yuk, Mil. Lo ngapain sampai di sini? Lo kan kemarin-malam di sofa, kok bisa sampai di sini sih? Atut. Yang apa? Yang kan aku takut sendiri di sofa. Menurut lo, kalau
Carmen sama Mamet sampai jadian kayak gimana? Kan emang udah jadian kan mereka. Nggak, maksud gue kawin. Nggak tahu deh. Lucu kali ya kalau mereka masih suka berantem kayak anak kecil gitu sampai tua. Kalau lo sendiri gimana, Tak? Gue jadi jomblo abadi kali ya. Cinta apaan sih? Pada kemana sih? Maaf, pulsa di kartu prabayar Anda telah habis. Silakan isi ulang pulsa untuk menggunakannya kembali. Ya ampun. Mbak, boleh pinjam telepon nggak? Buat telepon interlokal atau ke handphone. Ntar tagihannya masukin ke bil kamar saya aja. Kan dari kamar bisa, Mbak. Ya, malas balik ke kamar lagi nih. Hai. Selamat pagi, Cinta. Pagi. Mau pakai telepon? Di ruangan saya aja. Jangan, nggak usah. Nggak apa-apa. Gampang lah dari kamar aja. Loh, emangnya barusan kamu dari mana? Bukannya kamu dari kamar? Enggak, barusan dari drugstore habis beli obat. Siapa yang sakit? Temen. Yaudah, makasih ya. Emang obatnya udah dapat? Udah. Udah. Tapi kok tumben nih? Emangnya drugstore jam segini udah buka? Kan belinya di depan. Di depan mana? Di warung rokok. Ya udah. Dah. Emangnya di depan ada warung rokok? Ada sih, Pak, tapi nggak jualan obat. Cinta! Handphone kamu ya? Oh iya, ya ampun. Makasih ya. Pacarnya nih. Halo? Kenapa? Apaan? Aduh, suaranya jauh banget. Hah? 3 hari lagi? Iya, nggak apa-apa. Ya udah, kalau kayak gitu sih nggak usah nyusul aja. Karena kita semua juga pasti udah pada balik ke Jakarta. Ya udah. Dah. Dari pacarnya ya? Nggak punya pacar. Cowoknya? Nggak punya pacar, nggak punya cowok. Jadi kamu nggak punya pacar, nggak punya cowok? Awas kamu, nanti kamu saya lamar loh. Ya lamar aja. Diterima atau enggak kan urusan nanti. Gimana kalau saya mulai dengan mengundang kamu, kita ngopi-ngopi di situ? Nggak biasa minum kopi. Nggak biasa minum kopi juga nggak apa-apa. Gimana kalau hot coklat? Kalau gue Taya jadi lo, gue sih santai aja. Anggap aja summer love. Jadi hubungan lo itu akan berakhir pada saat liburan lo juga akan berakhir. Ya udah minum. Cewek seperti kamu, mana mungkin sih nggak punya pacar? Tunggu, maksudnya cewek seperti apa maksud kamu? Ya, kamu cantik, baik, sensitif, dan fun. Enakan temenan. Jadi, yang tadi nelpon, teman dekat. Iya. Kamu nggak keberatan kan saya ajak ngobrol kayak begini? Keberatan sih. Oh, sorry. Kecuali kamu mau cerita tentang diri kamu. Nama saya Dewa. Dan saya adalah GM di hotel ini. Oh ya? Padahal kamu kelihatannya masih muda banget loh.
Ya, memang saya harus banyak bersyukur karena dilimpahkan karunia yang sangat banyak. Seperti saya dipercaya oleh ayah saya untuk mengelola hotel ini. Wow, pasti ya kamu senang banget dong. Seneng sih, tapi ada yang bikin saya lebih senang lagi pagi ini. Apaan? Ketemu tamu hotel yang sangat cantik seperti kamu. Aduh, gombal. Tadi gue lihat dia lagi sembunyi-sembunyi gitu dan nelfon, tapi kayak pulsanya tuh habis, tau gak lo? Kenapa dia nggak pakai telepon hotel aja sih, Al? Ya ampun Naura, lo tuh kayak gak tahu cinta deh. Kalau udah sembunyi-sembunyi kan emang gak mau didengar orang. Cinta dari dulu kayaknya dia nggak pernah berubah deh. Menelepon Rangga ya pakai malu-malu segala. Oh my God, Ra. Udah lo salah deh, Ra. Cinta udah berubah, Ra. Oh my God. Kita gabung apa balik? Kayaknya baik deh, Al. Iya, bener-bener. Temennya.